Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Valerie Iksan dengan NIM A1C21906. Saya dari kelas A, program studi S1 Keperawatan angkatan 2019 Universitas Megaresti. Di sini saya akan menjelaskan beberapa program kerja dari perilaku hidup bersih dan sehat. Mengapa? Karena dari data hasil tabulasi yang saya dapatkan sebelumnya, perilaku hidup bersih dan sehat ini masih kurang, sehingga saya mengangkat topik perilaku hidup bersih dan sehat dengan penggunaan air bersih. Subtopik yang saya ambil ada pengertian, penyebab, langkah kerja, dan health education. Masalah kesehatan lingkungan merupakan masalah kompleks, dan untuk mengatasinya dibutuhkan integrasi dari berbagai sektor. Di Indonesia, salah satu permasalahan dalam kesehatan lingkungan antara lain pembuangan sampah, pencemaran lingkungan, keterbatasan air bersih, kesehatan pemukiman, dan kurangnya kesadaran terhadap kebersihan lingkungan. Masalah yang telah saya sebutkan sangat banyak faktor penyebabnya. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya berperilaku hidup bersih dan sehat. Dasar pemikiran dilakukan penyuluhan tentang PHBS ini adalah karena faktor perilaku secara teoritis memiliki andil 30% sampai 35% terhadap derajat kesehatan. Sedangkan dampak dari perilaku terhadap derajat kesehatan cukup besar. Maka diperlukan berbagai upaya untuk mengubah perilaku yang tidak sehat menjadi sehat. Salah satunya melalui program perilaku hidup bersih dan sehat. Sebelum saya menjelaskan beberapa program kerja dari penggunaan air bersih, kita terlebih dahulu perlu mengetahui definisi serta tujuan dan manajemen dari PHBS itu sendiri. Nah, yang pertama saya akan membahas perilaku sehat. Bagaimana sih perilaku sehat itu? Nah, perilaku sehat merupakan pengetahuan, sikap, dan tindakan proaktif untuk memelihara dan mencegah risiko terjadinya penyakit, serta melindungi diri dari ancaman penyakit dan berperan aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat. Kemudian yang kedua, perilaku hidup bersih dan sehat atau yang biasa disingkat dengan PHBS. Nah, PHBS ini merupakan wujud pemberdayaan masyarakat yang sadar, mau dan mampu mempraktikkan PHBS. Dalam hal ini ada 5 program prioritas yaitu KIA, Gizi, Kesehatan Lingkungan, Gaya Hidup, dan Dana Sehat atau Asuransi Kesehatan. Kemudian bagaimana sih manajemen dari PHBS itu? Nah, manajemen dari PHBS adalah pengelolaan PHBS yang dilakukan melalui 4 tahap kegiatan, yaitu yang pertama pengkajian, yang kedua perencanaan, yang ketiga penggerakan pelaksanaan, dan yang keempat yaitu pemantauan dan penilaian. Tujuan dari PHBS adalah untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kemauan masyarakat agar hidup sehat, serta meningkatkan peran aktif masyarakat termasuk swasta dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan derajat hidup yang optimal. Air adalah salah satu elemen utama di bumi yang menjadi bagian tidak terpisahkan bagi seluruh manusia. Makhluk hidup tidak dapat hidup jika tidak ada air, sehingga air sangat dibutuhkan untuk menjaga kelangsungan makhluk hidup. Salah satu bentuk perilaku hidup bersih dan sehat adalah dengan menggunakan air bersih sehari-hari, karena kualitas air dapat mempengaruhi kesehatan dan kehidupan kita sehari-hari. Air yang kita gunakan sehari-hari seperti minum, memasak, mandi, dan lainnya harus dalam keadaan bersih, sehingga kita dapat terhindar dari penyakit yang disebabkan karena kualitas air yang buruk. Dengan menggunakan air bersih, kita dapat terhindar dari penyakit seperti diare, kolera, disentri, tipes, cacingan, penyakit kulit, hingga keracunan. Jadi, ada beberapa langkah kerja dan health education yang perlu dilakukan dalam menjaga kualitas air bersih di lingkungan. Yang pertama, pisahkan jarak antara sumber air dengan jamban dan tempat pembuangan sampah minimal 10 meter. Yang kedua, sumber mata air harus dilindungi dari bahan pencemar. Yang ketiga, sumur gali, sumur pompa, keran umum, dan mata air harus wajib dijaga bangunannya agar tidak rusak. Kemudian yang keempat, lantai sumurnya sebaiknya kedap air atau diplester dan tidak retak. Bibir sumur dan dinding sumur harus diplester dan sumur ditutup. Kemudian yang kelima,
Ember penampung air dilengkapi dengan penutup dan gayung bertangkai, dijaga kebersihannya. Dan yang terakhir, air harus dijaga kebersihannya dengan tidak ada genangan air di sekitar sumber air dan dilengkapi dengan saluran pembuangan air, tidak ada kotoran, tidak ada lumut pada lantai atau dinding sumur. Jadi, untuk itu, wajib bagi seluruh anggota keluarga dalam menggunakan air bersih setiap hari dan menjaga kualitas air tetap bersih di lingkungannya. Nah, itulah satuan acara penyuluhan dengan topik perilaku hidup bersih dan sehat dengan menggunakan air bersih. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.